Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya aku tuh ada yang mau aku tanyain, tapi mungkin aku flashback sedikit ya. Mungkin seperti yang udah banyak tahu juga bahwa memang beberapa tahun yang lalu aku sempat masuk pesantren dikarenakan adiksi terhadap narkoba. Dan jujur memang mohon maaf tapi ini bukan untuk diikutin ya bunda-bunda. Tapi pada saat itu aku berkeinginan untuk bisa kurus, Ustadz, gitu. Bisa kurus, sebenarnya bukan karena pingin seperti orang-orang. Aku alhamdulillah dilahirkan sebagai orang yang sudah cukup menerima keadaan diriku. Hanya saja seseorang yang paling penting dalam hidupku, yaitu ibuku sendiri, adalah orang yang pengen dan selalu meminta itu sama aku. Dia selalu bilang mama tidak pernah minta apa-apa sama Dawia, mama cuma pengen Dawia kurus, dia bilang. Karena aku dari kecil memang agak semok ya Ustadz gitu, dan dari kecil memang aku pengen banget jadi artis. Jadi makanya mama bilang kalau kamu mau jadi artis kamu harus kurus gitu. Sehingga aku menjalani karir juga waktu itu nekat sebenarnya Ustadz, nggak bawa namanya Ibu Elvi Sukaisi, nekat sendiri karena saat itu aku sebenarnya pengen berontak gitu loh, pengen nunjukin bahwa dengan kondisi seperti ini pun insya Allah aku diterima gitu. Sampai pada akhirnya aku beberapa kali aku ya membuat suatu kebanggaan untuk mama, tapi ternyata mama tetap bilang kalau kamu kurus kamu pasti akan lebih cantik, kamu pasti akan lebih gini gitu dan segala macamnya. Disitulah saya menemukan rasa putus asa dan marah gitu ya. Mungkin ngerasa apa yang saya lakukan gak cukup gitu, sehingga saya mencari jalan keluar yang salah. Dari dulu yang aku tahu ketika aku masuk ke dalam dunia entertain, yang aku tahu aku cuman pengen membuat mereka bangga, dan aku minta maaf karena ternyata pernah terjadi yang sebaliknya. Mudah-mudahan mereka selalu punya hati yang besar untuk bisa memaafkan aku, mensupport aku, karena melepaskan diri dari narkoba itu pun bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi bagi siapapun juga yang terjerat atau punya keluarga yang masih ada di situ, tetap dukung mereka, doain mereka, dan buat mereka bangkit dengan cinta dan kasih sayang. Gitu, aku makasih banget buat keluargaku yang sampai hari ini selalu penuh support sama aku, selalu dukung aku, dan kami jadi lebih terbuka. Mama sekarang jadi lebih tahu bahwa aku gak sanggup ternyata untuk bisa selalu menjadi seperti yang dia inginkan. Dan sekarang aku selalu bilang, mama, kalau aku tidak bisa membanggakan mama di dunia, mudah-mudahan aku bisa banggain mama di akhirat. Itu aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan di samping itu Ustadz, masih dengan di kejadian itu juga ada satu kejadian lagi yang membuat saya juga lumayan terpukul, dan itu terjadi pada saat saya ada di dalam penjara, di mana keluarga kami akhirnya berkonflik saat itu. Saya sempat 6 tahun kami dan keluarga terpisah dari salah satu kakakku yang saat itu ya ada selisih paham lah gitu. Dan pertanyaan aku adalah Ustadz, kalau di dalam Islam itu kan 3 hari aja tidak bertegur sapa tuh kita dalam dosa ya. Nah lantas bagaimana dengan aku dan kita semua yang mungkin pernah hampir 6 tahun tidak sama sekali tidak bertegur sapa, tidak saling menyapa atau apapun itu, terpisah artinya gitu. Itu gimana aku menebusnya ya Ustadz? Keluarga itu harta yang paling berharga. Maka keluarga itu rumah, tempat kita kembali, tempat kita berteduh, tempat kita mengungkapkan semua rasa, yang pada akhirnya kita berharap keluarga jadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Bunda mau kan berkumpul lagi di surga dengan keluarga? Gimana caranya? Ada 4 rahasia keluarga yang nanti akan dikumpulkan di surga.
Satu, keluarga yang disibukkan dengan kesolehan. Semua keluarga saling mengingatkan dalam kesolehan. Ingat, kita orang tua, kita keluarga, tujuannya menjaga anak, cucu, keturunan kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Yang kedua, keluarga yang nanti akan kumpul di surga, yakni keluarga yang diisi dengan kebaikan. Sibuk berbuat baik. Kakak sayang sama adik, adik hormat sama kakak. Tiga, keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang punya kelembutan. Saling memaafkan. Tidak boleh merawat kebencian. Kepada orang lain saja jangan, apalagi sama siapa? Keluarga. Nabi SAW menyampaikan, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika mereka bertemu, yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Yang terbaik di antara mereka adalah siapa? Yang saling menyapa, mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum. Maka izin, Ramadan harus jadi momentum terbaik. Jangan suka membandingkan satu anak bunda dengan anak bunda yang lain. Apalagi sama anak orang lain. Tuh lihat anak tetangga. Shh, itu anak tetangga. Ini anak kita. Adik kakak, punten, rahimnya sama, ibunya sama, ayahnya sama. Nasibnya sama atau beda? Beda. Karakternya sama atau beda? Beda. Fisiknya sama atau beda? Jangan suka dibandingkan. Termasuk izin, bunda juga sering menyalahkan. Kalau anak yang pertama pinter, mirip mamahnya. Kalau yang kedua agak kurang, mirip siapa? Ayolah, hadirkan kebaikan. Betul? Jangan suka membandingkan, karena setiap anak hadir dengan segala kebaikannya masing-masing. Mungkin di antara semuanya paling dalam aku ya, karena memang konflik itu terjadi pada saat aku juga sedang bermasalah gitu. Kebetulan yang berkonflik adalah kakak yang sesungguhnya paling dekat sama aku. Kakak nomor 5 gitu. Jadi memang yang kerasa banget ya aku gitu loh. Aku kadang suka berpikir seandainya aja aku nggak ketangkep, mungkin ini semua nggak akan terjadi gitu loh. Udah melakukan ini loh yang kamu mau kan ini kan gitu. Aku sudah lakukan gitu loh. Mama jangan gitu lagi ya.